Saya Kristen, Bang. Silakan ngobrol Bang. Open cam ya. Ya. Iya Abang. Suara saya Terima jelas, Bang? kasih. Jelas. Ya sangat jelas. Kira-kira apa yang mau kita bahas? Kita pelan-pelan aja. Di sini saya lihat Yesus tidak disalib. Maksudnya gimana, Bang ya? Baik Bang. Ada dua penulis di kitab Anda yang ceritanya itu sinkron. Ya, yaitu Yohanes dan Markus. Nah, ceritanya ketika penangkapan Yesus. Waktu Yesus lagi ngumpul-ngumpul dengan ke-12 muridnya. Itu dia digrebek oleh tentara Romawi. Nah, coba kalau kita baca nih. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi di sini Yesus berlambang guru yang memakai sehelai kain lenan, karena nggak bisa sembarang orang memakai kain lenan di adat Yahudi kecuali seorang guru, kan gitu. Dan mengikatkan pada pinggangnya. Nah, habis itu ya Bang ya, di cerita yang sama dalam Markus nih. Ya. Markus juga menceritakan kejadian itu. Ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Terus, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yang pakai kain lenan tadi lolos dia. Nah, yang pakai kain lenan tadi dia ini lolos, lari dengan telanjang. Lalu siapakah yang ditumbalkan tentara Romawi? Jadi kalaunya kemungkinan besar ya Bang ya, investigasinya saat kejadian itu Yesus itu kan dia punya mukjizat dia itu bisa merubah rupanya, merubah rupa bisa dia, merubah rupa orang bisa diserupakan gitu, merubah rupa itu terdapat banyak Bang, banyak. Di nih mukjizat Yesus salah satunya. Nih, berapa kali Yesus merubah rupanya di kitab Anda? Nih ya teman-teman, kalau kita lihat Lukas 9:29, wajah Yesus berubah. Di Matius 17 nomor 2, 17 nomor 2. Tuh. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya. Terus nih, ya, nih, Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Nah, alih-alih mau tangkap Yesus Bang, ya, salah tangkap itu tentara Romawi. Nggak bakal bisa Yesus itu ditangkap. Gitu. Karena dia punya mukjizat apa? Berubah rupa. Oke Bang, saya coba lihat dulu sebentar ya. Tadi kan Abang bilang di dalam Yohanes 13 ya. Saya coba baca dulu. Dalam Yohanes 13 bilang ayat yang keempat ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Boleh pelan-pelan Bang ya, saya coba lihat.
Mm-mm. Di dalam Yohanes 13 ini kan ditulis oleh Yohanes loh Bang. Ini kan kita Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes. Itu dengan perikopnya kalau kita baca, itu adalah Yesus sedang membasuhkan kaki murid-muridnya. Betul. Ya, itu konteksnya di situ berbeda dengan konteks yang ada Bang baca tadi di dalam Markus berapa tadi 14 ya. Dalam Markus 14 ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-52 ya. Nah, jadi kalau saya lihat di situ memang di dalam Yohanes 13 ini kalau kita baca lihat-lihat Bang ya, kalau kita baca perhatikan di situ konteksnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ditulis oleh Yohanes, konteksnya berbeda gitu. Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya di situ dan Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya pada hari itu gitu loh. Di konteks dan di peristiwa yang berbeda. Nah, jadi kalau kita baca lagi di dalam Markus itu konteksnya Yesus ditangkap di dalam Markus 14 ayat 43 hingga ayat yang ke-51 dalam perikopnya. Nah, Betul. jadi maksudnya di sini Bang, memang kalau ayat yang ke-13 pasal ke-13 dalam Yohanes 13 tadi, memang betul di situ Yesus memakai kain Itu lenan. kan Bang, itu kan kejadian sebelum penangkapan. Yesus mengajar dulu berkumpul dengan murid-muridnya. Ya, betul. Sebelum penangkapan. Betul. Jadi mungkin saja di situ sebelum penangkapan Bang, ini kan Alkitab tidak menceritakan jelasnya gitu. Jadi kayak kita mungkin ini Yohanes 13 ini di peristiwa hari apa gitu. Dan kalau Markus ini Yesus ditangkap itu di hari apa gitu. Jadi mungkin di hari yang berbeda gitu. Nah, ini memang kalau di dalam Yohanes 13 ini Yesus memakai kain lenan. Nah, jadi saya boleh tahu Bang, kalau memakai kain lenan itu apa memang Yesus yang bisa pakainya, yang lain nggak bisa gitu? Tanya aja Udi. Orang yang memakai kain lenan itu diberi gelar seorang rabi. Ada buktinya Bang? Maksudnya ada ininya nggak? Coba, sehelai kain lenan Yahudi. Pelajari Anda. Saya sudah baca ini di sini, kita lihat. Oke, saya apa namanya, saya putar kamera saya Bang ya. Ya. Ini kita belajar dulu mengenai kain lenan Bang. Saya pakai data juga ya, maksudnya karena saya tadi juga agak nyimak. Penggunaan kain lenan. Nah, kita akan baca ya. Saya lihat di Google. Kain lenan ini Ya, nggak apa-apa. Ciri-cirinya bagaimana, yang makainya siapa gitu. Ternyata ketika saya pelajari lihat kain lenan, ternyata tidak hanya Yesus yang pakai kain lenan tercatat di Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama, itu merupakan ada tradisi-tradisi orang Yahudi dalam Perjanjian Lama, baik dalam Perjanjian Baru, tidak hanya Yesus sendiri yang memakai kain lenan itu, yang termasuk anak muda tadi yang di dalam Markus tadi itu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa penggunaan kain lenan memiliki tempat khusus dan merupakan salah satu ciri khas dalam tradisi, hukum, dan budaya Yahudi kuno. Perhatikan ini Bang, yang saya bacakan. Ya, apa itu kain lenan? Dari tradisi Yahudi, ya. Kain lenan dalam tradisi Yahudi Alkitabiah melambangkan kesucian, kekudusan, dan kemuliaan. Bahan ini digunakan untuk pakaian imam, pakaian bangsawan, orang kaya, serta kapan penguburan. Lenan halus melambangkan perbuatan orang yang suci. Gak sembarangan yang pakai Bang. Bukan orang sembarangan yang pakai. Makanya yang memakai kain lenan itu berpangkat pasti guru. Gitu. Oke. Terus saya baca lagi yang di sini Bang.
Oke, kita diskusi dengan baik aja kan, jadi enak gitu. Nah, di sini dikatakan kain lenan itu yang pertama adalah pakaian imam. Betul, tadi yang dikatakan bahwa kain lenan itu di sini dikatakan ini melambangkan kemurnian, kebersihan, dan kesucian saat mendekati Tuhan. Nah, jadi biasa kain lenan itu dipakai oleh para imam gitu. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, tahu saya, yang memakai kain lenan pun itu juga adalah para imam-imam. Nah, di waktu itu pun tidak hanya Yesus yang imam menurut orang Yahudi. Nah, jadi itu asumsi abang. Ya, itu asumsi abang. Waktu pengumpulan tentara Romawi, Yesus itu bersama muridnya. Ya, betul, Bang. Murid yang namanya murid ada 12, satu guru. Yang bisa pakai kain lenan pasti cuma satu, yaitu gurunya. Nggak ada murid-muridnya. Gimana sih? Sudah kita ketahui kan secara definisi penjelasannya apa itu kain lenan. Seorang imam. Nah gitu. Jadi murid-muridnya nggak pakai kain lenan, nggak boleh. Karena apa? Dia murid, belajar dengan Yesus. Yesus yang pakai kain lenan, ditanggalkan jubah Yesus, lalu dia memakai kain lenan. Lalu diceritakan oleh Markus, diceritakan oleh Markus ada seorang muda waktu penangkapan memakai kain lenan, ditarik kain itu, pemuda itu, lalu dia lari dengan telanjang. Jadi siapa yang ditumbalin tentara Romawi gitu? Siapa yang ditumbalin di situ? Ayo. Coba kita lihat dulu ya. Tadi abang bilang itu yang pakai kain lenan itu adalah di peristiwa itu adalah Yesus. Nah, kalau kita membacanya bang dalam Yohanes 13, di situ dikatakan memang betul bahwa Yesus yang memakai kain lenannya sebelum Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya, betul kan? Ya. Sekarang kita membaca dalam Markus 14 ayat yang ke 52 tadi ya bang, 51 ya, 51 ya, dan ayat yang ke 52. Oke, saya coba baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, jadi konteksnya itu berbeda sih bang. Memang Yesus memakai kain lenan pada konteks ketika Yesus sedang membasuh kaki para murid-muridnya di dalam Yohanes. Jujur gini bang, saya tahu maksud Anda. Beda momen maksud Anda kan gitu. Iya, yang sebelumnya itu dia lagi mencuci kaki, yang satunya sebelum penggerebekan Yesus itu udah memakai kain lenan mencuci kaki muridnya, betul? Ya, betul. Nah, kan kayak gitu. Habis itu terjadilah ya di Yohanes sampai baca Anda runtutannya gitu. Sampai Yohanes 18. Sampai Yesus itu disergap. Gitu. Sampai Yohanes 18. Itu kan 14. Gitu tahu saya. Bukan berarti waktu penangkapan itu banyak kain lenan nggak ada. Iya, maksudnya nggak ada kain lenan itu bagaimana? Ada datanya gitu bang? Maksudnya yang pakai kain lenan kok maksudnya nggak ada gitu? Dari mana gitu? Ya iya, karena apa? Tidak disebutkan murid-muridnya memakai lenan juga. Ya, kalau kita baca bang ya, ini dalam Markus 14, di situ dikatakan bahwa perikopnya Yesus ditangkap. Nah, kalau kita membaca bahwa waktu Yesus sedang berbicara, di situ muncullah Yudas katanya. Kata Yudas kepada orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu, orang yang saya cium itu, itulah orangnya gitu. Dan ketika Yudas datang, Yudas mencium Yesus. Nah, setelah itu Yesus ditangkap. Di situ dikatakan Yesus ditangkap. Nah, dan murid-muridnya yang lain yang sedang mengikuti Yesus, ini kan berdasarkan Alkitab mengatakan di dalam perikop ini ya, dalam Markus 14 itu. Mereka melarikan diri karena mereka ketakutan.
gitu ya. Jadi seolah karena sedang digerebek gitulah, maksudnya di tempat mereka, di tempat perkumpulan mereka itu kan peristiwanya kan bukan siang bolong ya, malam gitu atau subuh gitu. Nah, jadi ketika mereka didatangi ingin ditangkap, murid Yesus ditangkap gitu. Murid-muridnya pada lari. Nah, di dalam ayat yang ke-51 tadi mengatakan, ayat 50 dulu ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, ini yang dimaksudnya. Lalu semua murid-murid Yesus itu meninggalkan Yesus gitu. Karena mereka kan orang banyak sedang datang, Yesus ditangkap. Yesus langsung murid-muridnya meninggalkan Yesus. Mereka lari ketakutan. Ayat 51 lagi, ayat 51 mengatakan ada seorang muda. Nah, ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya pada malam ya. Nah, jadi di sini dikatakan Alkitab juga tidak mengatakan siapa kayak orang-orang muda ini namanya siapa. Tidak mencatat itu siapa gitu. Yang pasti itu bukan Yesus. Karena di sini dikatakan begini, ayat 50, lalu ayat 51 ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Nah, setelah itu mengatakan mengikuti dia. Nah, kalau kita orang Kristen nih Bang, kalau baca Alkitab itu ya, kalau orang yang bisa baca Alkitab ya, kalau orang Kristen itu, kalau ada kata dia, kalau D-nya itu besar menunjuk kepada Tuhan. Kalau misalnya kata iya atau dia, kalau I-nya itu besar itu menunjukkan kepada Tuhan. Ataupun kalau kata di awalnya itu huruf besar itu menunjuk kepada Tuhan. Kalau ayat ini tadi mengatakan bahwa mengikuti dia, D-nya itu besar. Anak muda itu mengikuti Yesus gitu. Nah, jadi ayat ini mengatakan anak muda ini tidak ada namanya, orang yang tidak dikenal di luar dari murid Yesus gitu. Karena Yesus ini selama pelayanannya orang itu berbondong-bondong mengikuti Yesus gitu. Yesus pergi kemana orang ikuti Yesus gitu. Itu namanya orang juga nggak tahu, nggak tercatat di Alkitab gitu. Nggak tercatat, namanya itu nggak tercatat. Kalau kita tinjau dari tulisan Yohanes yang memakai kain lenan sebelum penangkapan itu adalah Yesus. Gimana coba lo? Menurut Yohanes ya, sebelum terjadinya penangkapan yang memakai kain lenan itu adalah Yesus. Itu menurut peristiwa di Yohanes gitu. Peristiwa yang di Yohanes itu beda konteks. Pada waktu itu bukan Yesus waktu ditangkap. Coba, ada nggak murid-muridnya pakai lenan? Murid-muridnya tidak ada pakai lenan. Pasti satu-satunya dia. Nah, sedangkan di ayat ini tadi Bang, oke, pelan-pelan ya. Sedangkan di ayat ini tadi ketika Yesus ditangkap ini ya, Yesus ditangkap, murid-muridnya pada lari. Ayat yang ke-50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri karena ketakutan. Nah, itu murid Yesus semua meninggalkan Yesus gitu loh, karena ketakutan karena mereka mau ditangkap. Nah, lalu ayat yang ke-51 tadi mengatakan ada seorang muda, tidak tercatat namanya, mungkin dia bukan salah satu dari 12 murid Yesus itu karena tidak tercatat di Alkitab. Itu siapa namanya? Itu ternyata ada juga di situ. Karena dia bersama-sama mungkin dengan mereka, dia juga mau ditangkap gitu. Karena dia mau ditangkap, dia melarikan diri. Setelah penangkapan tentara itu ya, setelah penangkapan tentara itu murid-muridnya kabur. Yudas ada di mana? Nah, kalau di dalam ayat ini tidak mengatakan, tidak jelas Yudas itu kabur atau bagaimana. Yang dikatakan bahwa muridnya gitu. Yudasnya ada di mana? Nah, di situ Alkitab tidak menjelaskan Yudas apakah dia pergi atau tidak. Karena kan Yudas kan yang menjadi yang menjual Yesus. Di Alkitab di ayat ini tidak menjelaskan apakah Yudas pergi atau tidak. Yang pasti dikatakan dalam Alkitab di dalam ayat ini bahwa
murid-muridnya itu pada ketakutan, pergilah mereka. Berarti Yesus itu kabur, Bang. Ya, diserupakannya dengan Yudas yang ingin menangkap dia. Itu kejadiannya sebenarnya. Iya, maksudnya kalau Yesus itu kabur Karena apa? Karena Yesus ada dalilnya. bisa apa? Bisa merubah dirinya. Iya, kalau di dalam ayat yang lain, di dalam peristiwa yang lain, itu memang betul. Kalau di dalam peristiwa yang ini, ayat yang ini, mana Yesus mengubah rupanya gitu, atau Yesus Kan atau gelap, Yudas itu kan gelap, diserupakan. nggak kelihatan, nggak kelihatan gelap. Gimana? Bukan Ya, siang. maksudnya mana buktinya gitu? Kalau Yesus itu merubah rupanya di dalam ayat ini loh, di dalam konteks ini ya. Kalau dalam kita konteks berbicara ini. beda konteks ini, Bapak mengkaitkan Itu dengan yang kemungkinan. lain, itu berbeda. Itu kemungkinan. Iya, kalau itu kemungkinan berarti tidak bisa kita berasumsi bahwa bahwa kita mengambil suatu keputusan dan itu adalah itu adalah kesimpulannya bahwa Yesus tidak disalib. Itu kan asumsi. Ya, Nah, tadi juga saya bisa berasumsi loh, Bang. Maksudnya gini, Bang, bentar. Saya ini mau kan asumsi bantah aja, Anda berarti dulu. belum pasti itu Setidaknya benar. gini. Andaikan itu bukan Yesus, coba ada nggak datanya yang pada saat itu yang bersama Yesus juga memakai kain lenan? Di dalam ayat ini ada, mengatakan di dalam ayat ini ada. Siapa selain Yesus? Yang memakai kain lenan itu di dalam ayat ini adalah ada seorang muda. Ya iya, Dalam ayat siapa? ini. Ada seorang muda. Ya, di dalam ayat ini tidak mencatat, Alkitab tidak mencatat kan bingung, siapa kan? namanya. Yang pasti adalah itu adalah Bang. seorang muda. Tapi itu bukan Yesus di dalam ayat ini. Blunder gitu loh. Loh, jadi yang memakai kain lenan itu betul kalau di dalam Yohanes 13 itu. Itu di dalam Iya, Yohanes 13 kalau Anda mau bantah, silahkan buktikan bahwa yang pakai kain lenan itu bukanlah Yesus gitu. Makanya yang saya mau buktikan bahwa yang memakai kain lenan itu bukan Yesus. Ini saya buktikan yang pertama. Oke, yang pertama, yang memakai kain lenan itu adalah bukan Yesus. Adalah yang memakai kain lenan itu, ini sini saya lihat dulu, saya kasih lihat. Yang memakai kain lenan itu adalah, kain lenan itu bisa dipakai adalah kain penutup tubuh gitu. Di sini dikatakan ya, salah satunya yang terakhir ini. Istilah kain lenan dalam Markus 14 tadi yang kita baca 51 dan 52 merujuk kepada pakaian yang menutup tubuh orang muda. Seringkali diartikan sebagai pakaian sederhana yang bersih. Gitu, Bang. Itu yang pertama ya. Artinya apa? Artinya bahwa yang memakai kain lenan itu di dalam Alkitab ternyata tidak hanya cuma Yesus yang memakainya. Ternyata ada seorang muda. Anak muda. Ya, ada seorang muda gitu di dalam ayat ini yang memakai kain lenan itu. Nah, itu kita cuman berasumsi ya. Kita cuman berasumsi karena di dalam setelah ayat ini sudah nggak ada lagi diceritakan 51 dan 52. Cuman Nggak ada lagi, ya. Alkitab cuman mengatakan lalu muridnya itu meninggalkan Yesus, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Nah, D-nya itu besar, artinya anak muda itu menutup kain lenannya, lalu dia ikut pergi juga, kabur dengan murid-murid yang lain karena ingin ditangkap juga, gitu. Yang pasti itu adalah di dalam Alkitab tidak mencatat siapa namanya, tetapi dia memakai kain lenan, orang yang mengikuti bersama dengan Yesus, mengikuti dia gitu. Kalau D-nya itu D besar berarti itu menuju kepada Tuhan, yaitu adalah Yesus itu. Nah, jadi kita cuma berasumsi selama Yesus pelayanan, selama Yesus hidup di dalam dunia, orang-orang itu berbondong-bondong, bahkan berpuluh ribu orang mengikuti Yesus. Tidak mungkin Alkitab mencatat, misal kalau ada 1.000 orang mengikuti Yesus gitu, 1.000 orang itu dicatat di Alkitab. Tidak mungkin. Maksudnya Alkitab tidak mencatat jelas seperti itu.
di dalam ayat ini juga mengatakan seorang muda gitu. Mungkin karena malam mereka nggak tahu siapa, ya pasti itu bukan murid Yesus. Itu yang pertama. Nah, jadi yang memakai kain lenan itu yang pasti dalam ayat ini mengatakan bukan Yesus. Ya, seharusnya kan kita bisa buktikan dari mana datanya bahwa itu bukan Yesus. Kan gitu. Nah, kalau kita bisa buktikan itu kalau Karena bukan satu-satunya karena satu-satunya yang memakai kain lenan diceritakan oleh Yohanes hanyalah Yesus. Dan kita mengetahui bahwa kain lenan itu adalah pakaian dari imam. Gitu. Gak sembarang pakai. Pakaian rabi. Ketika itu ditangkaplah oleh tentara Romawi, dilepasnya lenannya, kabur dia. Gitu. Apakah yang memakai kain lenan ini Yesus atau bukan? Kalau Anda membantah ini bukan Yesus, maka tunjukkan siapa yang pakai kain lenan itu. Karena apa? Yohanes mengatakan sebelum terjadi penangkapan, Yesus itu membasuh kaki muridnya, mencuci kakinya, menanggalkan jubahnya ya untuk mencuci kaki dan memakai sehelai kain lenan. Itu sebelum penangkapan. Iya, itu betul. Sebelum penangkapan itu Yesus memakai kain lenan di dalam konteks Yohanes. Makanya di Markus orang yang memakai kain lenan itu lari, dia lolos dengan telanjang. Tapi di dalam Alkitab mencatat itu adalah bukan Yesus. Ada seorang muda yang sedang mengikuti Yesus. Ya, siapa namanya? Kalau di Alkitab mencatat itu tidak dikasih tahu namanya gitu, Bang. Makanya itu teka-teki. Saya nggak bisa menjawab. Yang pasti yang pertama kita harus tahu adalah itu bukan Yesus yang memakai kain lenan itu. Yesus kan sudah ditangkap di konteks ini. Gitu. Kan abang kan cuma berasumsi gitu. Setelah Yesus di dalam Yohanes 13 itu kita kan mengindikasi, bukan asumsi, mengindikasi. Apa yang tidak ada juga Yesus data yang jelas gitu. Sama-sama tidak ada data yang jelas. Apa pakaian Yesus waktu dia digerebek tentara Romawi? Kan itu yang kita investigasi. Betul nggak? Mungkin maksudnya gini. Mungkin di dalam Yohanes 13 tadi Yesus memakai kain lenan karena dia sedang melayani murid-muridnya membasuh kakinya. Oke. Nah, setelah itu mungkin saja ini kan di Alkitab tidak mencatat. Itu kan dalam pasal itu. Mungkin saja Yesus sudah melepas kain lenan itu ketika dia setelah melayani. Nah, jadi nggak ada juga kan, nggak ada. Kita kan nggak tahu. Kan? Asumsi mungkin. Ya, kan tadi juga abang juga kan berasumsi karena ayat-ayat karena pasal-pasal sebelumnya Yesus memakai kain lenan. Tapi di pasal ini belum tentu juga Yesus pada malam itu memakai kain lenan. Kan asumsi begitu tadi ya, Bang. Gini, kalau kita baca Yohanes 14 itu sampai ke 19, Bang, itu tentang pengajaran Yesus dengan murid-muridnya sampai mereka doa gitu. Iya betul. Kalau di dalam Yohanes itu betul. Nggak ada penanggalan selai kain lenan atau keterangan ada orang yang memakai kain lenan dengan Yesus. Iya, kalau di dalam konteks itu betul Yesus sedang memakai kain lenan karena dia sedang ingin melayani muridnya. Iya. Diceritakan oleh Markus, ada seorang muda yang memakai kain lenan mau tapi dalam konteks yang berbeda. Tapi dalam konteks penangkapan ya. Waktu dalam konteks penangkapan ada seorang muda yang memakai selai kain lenan. Kan Yesus itu digerebek waktu dia ngajarin murid-muridnya toh di Taman Getsemani kan sebelumnya gitu. Bukan, Bang. Yesus itu sedang melayani murid-muridnya dalam Yohanes itu. Yohanes 13 itu melayani murid-muridnya. Dalam Alkitab tadi mengatakan membasuh kaki murid-muridnya. Waktu digerebek itu bukan sedang membasuh kaki murid-muridnya. Bukan, betul.
Iya, bukan. Jadi di Itu suatu peristiwa yang berbeda. membasuh kaki itu sebelum penangkapan. Aduh, Bang, kok ini kok kena, Bang? Kena pelanggaran kok dia. Pelanggaran abangnya. Ah, pelanggaran kok bisa ya pelanggaran? Pelanggaran oleh tamu. Apa sih tok tok tok